Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Pencabutan prestis akibat kesalahan pemiliknya adalah kepedihan yang harus diterima, bukan disangkal. Apalagi jika pencabutan itu merupakan keputusan hukum. Bagaimanapun, kebenaran seringkali secara alamiah mendesak penyangkalan, hingga akhirnya hadir sebagai fakta yang semakin tak terbantahkan. Akibatnya si penyangkal semakin tertekan dan bahkan terasing dalam kesendirian. Kemalangan seperti ini lazim terjadi pada figur publik, baik atlet maupun politisi. Ikuti esai Merawat Kebohongan Menunggu Kehancuran bersama saya Nadira Amira Indra di Just Opposed Channel. Pelihara kebohongan bagai merawat anak singa yang kelak menerkammu. Kebenaran tidak selalu cukup untuk mengubah keyakinan seseorang, terutama jika mereka sudah terlanjur memiliki keterikatan emosional. Bahkan ketika kebenaran itu telah ditegaskan melalui keputusan hukum. Kondisi psikologi sosial seperti ini terjadi dalam hubungan yang tidak tercerdaskan dalam berbagai relasi sosial, termasuk dalam dunia olahraga. Sejarah mencatat bagaimana beberapa atlet besar menolak menerima keputusan komisi disiplin cabang olahraga mereka ketika gelar juara mereka dicabut akibat pelanggaran, seperti penggunaan doping. Kehilangan gelar dapat dirasakan sebagai pukulan terhadap harga diri. Sebagai reaksi, mereka melakukan perlawanan dengan dalih menjadi korban sistem yang tidak adil. Perlawanan itu berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun. Kita bisa menyebut beberapa nama seperti Lance Armstrong, pesepeda, Ben Johnson, Diego Maradona, pesepak bola, Marion Jones, atletik, dan Floyd Landis, pesepeda. Dari mereka, Ben Johnson dan Floyd Landis adalah yang paling lama bertahan dalam penyangkalan. Namun, kebohongan seperti ini sulit dipertahankan selamanya. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka mengakui kesalahan setelah tekanan publik terlalu besar atau bukti yang tak terbantahkan semakin menumpuk. Masalahnya, ketika pengakuan itu datang terlambat, dampaknya bisa lebih buruk. Kredibilitas mereka sudah hancur, dan sebagian bahkan mengalami keterasingan sosial. Jika dalam dunia olahraga, di mana sportivitas seharusnya menjadi pondasi utama, penyangkalan terhadap kebenaran bisa terjadi. Apalagi dalam dunia politik, seperti pemilihan kepala daerah. Bukan hal baru ketika calon yang kalah berteriak soal kecurangan sistematis, penggelembungan suara, atau berbagai teori konspirasi, meskipun putusan hukum membuktikan sebaliknya. Bahkan ada yang, karena terlalu lama hidup dalam kebohongan itu, mulai benar-benar mempercayainya sendiri. Ini adalah kondisi jiwa yang sakit. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai pseudologia fantastica, di mana seseorang terus-menerus berbohong hingga akhirnya meyakini kebohongannya sendiri. Kondisi ini dapat memicu stres, gangguan mental, serta menjauhkan penderitanya dari realitas. Dalam skala yang lebih luas, kebohongan semacam ini dapat menciptakan perpecahan di masyarakat dan merusak demokrasi yang seharusnya berlandaskan asas jujur dan adil. Lebih berbahaya lagi jika hubungan antara seorang politisi dan pendukungnya tidak teredukasi dengan baik, maka fantasi itu bisa menular. Beberapa konsep dalam psikologi sosial dan politik bisa menjelaskan mengapa ini terjadi. Disonansi kognitif. Dissonance. Ketika seseorang, sebut saja dengan nama samaran, dihadapkan pada informasi yang bertentangan dengan keyakinannya, mereka cenderung mencari cara untuk membenarkan posisi mereka daripada menerima kebenaran. Dalam konteks ini, pendukung yang sudah terlanjur mendukung merasa tidak nyaman menerima kenyataan bahwa calon mereka tidak memenuhi syarat. Alih-alih menerima fakta, mereka mencari alasan lain untuk tetap percaya, misalnya dengan menyalahkan pihak lain atau menuduh keputusan Mahkamah Konstitusi tidak adil. Orang cenderung menafsirkan fakta dengan cara yang mendukung keyakinan atau kepentingannya. Meskipun bukti sudah jelas, pendukung mungkin tetap berbagai argumen seperti, ini hanya permainan politik lawan, putusan MK bisa saja dipengaruhi oleh tekanan tertentu. Yang lain juga melakukan hal serupa, tapi kenapa hanya dia yang dihukum? Identitas kelompok and biasity, and in-group bias. Dalam politik, pendukung seringkali melihat kandidat mereka sebagai bagian dari kelompok yang harus dilindungi. Bahkan jika ada bukti yang jelas, mereka tetap membela calon mereka karena merasa identitas politik mereka terancam jika mengakui kesalahan tersebut. Ruang gemak, bias konfirmasi.
Jika seseorang hanya mendapatkan informasi dari lingkaran yang sama, misalnya dari media sosial atau komunitas yang pro, mereka cenderung mengabaikan fakta yang bertentangan. Bias konfirmasi membuat mereka hanya menerima informasi yang memperkuat keyakinannya, sambil menolak fakta yang tidak sesuai. Mereka yang memelihara kebohongan sesungguhnya sedang merawat seekor anak singa yang kelak akan menerkam dirinya sendiri. Berkaca dari kasus olahraga dan politik, jelas bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Seperti pepatah Belanda yang berbunyi, "Hoe snel de leugen ook loopt, de waarheid achterhaalt hem toch." Secepat apapun kebohongan berlari, kebenaran akan tetap mengejarnya. Namun, bagi mereka yang terlalu lama terjebak dalam kebohongan, pengakuan yang terlambat seringkali tidak bisa memperbaiki kehancuran yang sudah terjadi, baik terhadap nama baik mereka sendiri maupun terhadap tatanan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, membangun kesadaran kritis di masyarakat adalah hal yang penting. Pendidikan politik yang baik serta budaya demokrasi yang sehat harus terus diperkuat agar kita tidak terjebak dalam perangkap kebohongan yang bisa menghancurkan diri sendiri dan bangsa ini. Semoga kita dapat memetik hikmah dari pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.